Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun dalam suasana pandemi corona, kita semua dikasih Allah kesehatan. Sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam walaupun melalui daring. Anak-anakku, sebelum pembelajaran ini Ibu mulai, coba kira-kira ada yang tahu nggak visi misi SMK Wahid Hasyim? Ada yang tahu? Ya, bagus. Visi misi SMK Wahid Hasyim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Itu visi misinya. Kalau misalkan kalian jadi siswa-siswi SMK Wahid Hasyim, harus tahu visi dan misi SMK Wahid Hasyim itu. Ibu ulangi: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, anak-anakku, materi agama yang akan kita pelajari di semester Gasal kali ini ada 6 KD. Dimulai dari KD 3.12 sampai KD 3.17. KD 3.12 yaitu tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. KD 3.13 tentang iman kepada kitab Allah. KD 3.14 tentang syaja'ah. Sedangkan KD 3.15 tentang perawatan jenazah. Untuk KD 3.16 tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sedangkan KD yang terakhir di semester Gasal yaitu KD 3.17 yaitu tentang perkembangan Islam pada masa kejayaan. Untuk materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu KD 3.12 tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi itu, perlu anak-anak ketahui bahwa KBM atau KKM Pendidikan Agama Islam itu 80. Jadi nilai yang minimal, ketuntasan minimal itu 80. Jadi anak-anak diusahakan nilainya di atas 80. Nah, untuk penilaian itu dibagi dua. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Untuk pengetahuan itu ada penugasan yang pertama. Penugasan pun dibagi menjadi dua. Ada penugasan tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu ada ulangan harian. Kemudian ada PAS, penilaian akhir semester, dan ada PAT, penilaian akhir tahun. Itu penilaian pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan itu ada portofolio, proyek, produk, dan praktek. Anak-anakku, materi kita hari ini itu tentang taat aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Makna taat. Taat itu memiliki arti tunduk. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi makna taat pada aturan itu adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat. Dalam agama Islam, peraturan yang paling tinggi yaitu peraturan yang dibuat oleh Allah. Nabi
ulil amri, dan sebagainya. Aturan yang paling tinggi yang dibuat oleh Allah yaitu terdapat pada Al-Quran, yang tujuannya aturan itu dibuat agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Sekarang macam-macam aturan. Aturan itu ada beberapa macam. Yang pertama, aturan rumah. Aturan rumah itu dibuat oleh anggota keluarga dan harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Contohnya misalkan aturan untuk menghormati kedua orang tua, aturan untuk tidak membuat kegaduhan, aturan untuk tidak terlambat pulang, aturan untuk selalu menjaga kedamaian dalam suasana rumah. Itu semua harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Untuk aturan yang kedua yaitu aturan sekolah. Aturan sekolah ini biasanya dibuat oleh pihak sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah. Contoh misalkan untuk aturan untuk siswa. Siswa tidak boleh terlambat. Siswa harus memakai pakaian yang rapi dan atribut yang lengkap. Siswa laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut. Siswa perempuan tidak boleh memakai perhiasan atau make up yang mencolok. Semua siswa harus menghormati guru. Semua siswa wajib minta izin kalau misalkan tidak masuk. Semua siswa wajib mentaati ketertiban dan menciptakan ketenangan kelas. Yang ketiga tentang aturan di lingkungan masyarakat. Aturan di lingkungan masyarakat contohnya misalkan tamu dilarang bertamu melebihi jam 22 atau 10 malam. Jam belajar masyarakat pukul 18 sampai jam 9. Tamu yang menginap lebih dari 24 jam harus lapor kepada ketua RT. Warga masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan. Semua warga masyarakat wajib mentaati semua peraturan yang ada. Nah, berbicara masalah taat aturan itu sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan, isi kandungan ayatnya itu menjelaskan satu, taat kepada Rasul dan ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak. Selama ulil amri tidak memerintah kita kepada yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, Rasul memiliki dua kedudukan. Kedudukan yang pertama menjelaskan hukum-hukum Tuhan dan menunaikan risalahnya. Sedangkan kedudukan yang kedua mengelola urusan masyarakat dan menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah berdasarkan kebutuhan. Untuk kandungan ayat yang ketiga, yakni jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan mazhab Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan yang keempat, masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pemimpin yang adil. Itu tentang isi kandungan tentang surat yang menjelaskan tentang taat aturan. Untuk yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan atau yang biasanya kita kenal dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya perbuatan manusia dengan tujuan mengalahkan orang lain dalam hal kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah yaitu berlomba-lomba untuk akhirat, bukan untuk duniawi. Yang dilakukan dengan ikhlas, bukan karena pujian orang lain.
Nah, hikmahnya dari kompetisi berbuat kebaikan itu, satu, berkesempatan untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Berpeluang menjadi hamba Allah yang terbaik. Yang ketiga, berpeluang menjadi hamba yang bermanfaat. Dan berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Dalam kompetisi pasti ada rasa muncul iri. Tapi Allah memperbolehkan dua rasa iri terhadap dua perkara. Yang pertama, iri kepada seseorang yang diberi Allah berupa harta, lalu dibelanjakan pada sasaran yang benar, yaitu buat sodako. Iri kepada seseorang yang diberi ilmu berupa ilmu dan kebijaksanaan, lalu ia menunaikan dan mengajarkannya. Mungkin contohnya kalau kalian ada temanmu yang tahun ini dapat ranking 5, kamu dapat ranking 10. Nah, itu kamu punya rasa iri, kamu harus gimana caranya untuk tahun berikutnya, kamu harus bisa mempunyai ranking yang lebih dari dia. Kalau dia sekarang ranking 5, kamu bisa ranking 4 atau lebih-lebih mungkin bisa tahun besok ranking 1. Itu boleh seperti itu. Jadi itu namanya iri dalam hal kebaikan, dalam hal ilmu. Nah, untuk ayat yang tentang berkompetisi dalam kebaikan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nanti coba kalian lihat, kalian baca sendiri. Karena apa? Karena nanti di akhir segmen ini Ibu akan memberikan satu tugas kalian, yaitu membaca kemudian mencari kandungan ayat, menjelaskan kandungan ayat tentang berkompetisi dalam kebaikan ini. Ingat ya, dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian materi kita, pelajaran kita yang ketiga yaitu tentang etos kerja. Etos kerja atau yang biasa kita kenal dengan semangat kerja atau mungkin kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Kenapa kok dalam Islam itu disuruh kita berusaha dengan keras? Karena hikmahnya itu sangat banyak. Salah satunya dengan kita etos kerja, kita bisa mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat ataupun keahlian yang lain. Membentuk diri, bertanggung jawab dan disiplin. Mengangkat derajat dan martabat serta meningkatkan taraf hidup. Dan yang paling penting yaitu mendapatkan pahala dari Allah. Kalau misalkan kita kerja kerasnya itu memang niatnya untuk ibadah, tidak hanya semata-mata untuk duniawi saja. Nah, dari ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa etos kerja itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena kadang itu kita sering mendengar bahwa hasil itu tidak mengingkari dari apa anak-anak? Usaha, pinter. Biasanya anak-anak itu kan sering dengar kata-kata itu. Jadi kalau misalkan kita berusaha, insya Allah akan berhasil. Walaupun mungkin ada yang mengalami kegagalan. Kan arti dari kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kalau kalian biasanya kan mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sudah dari 3 materi tadi yaitu tentang taat aturan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian etos kerja sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian nanti coba jawab. Ibu akan memberikan pertanyaan, soal-soal, nanti kalian jawab, kemudian kalian bisa ketik dan kirimkan via WA lewat WA-nya Ibu. Ya, jadi nanti nomor WA-nya Ibu akan ada di soal yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, Ibu akhiri, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengerjakan dan tak lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.